Tiap tahun pasti ribut lagi soal yang sama. Kapan sih Ramadan mulai? Tapi gimana kalau saya bilang, menurut seorang profesor, jawabannya itu sebenarnya udah ada di depan kita, tersembunyi dalam sains. Dan perdebatan ini ternyata bikin kita rugi triliunan dolar. Yuk kita bedah bareng-bareng paradoks tahunan ini. Bulan kan harusnya jadi simbol yang menyatukan kita ya. Tapi anehnya, tiap tahun bulan justru jadi sumber perpecahan. Kok bisa? Nah, pertanyaan ini membawa kita ke sebuah anomali yang bukan cuma membingungkan, tapi juga mahal ongkosnya. Gini deh, coba bayangin, seseorang di Seattle di ujung barat sana bisa jadi udah mulai puasa. Saudaranya di Jakarta yang jelas-jelas lebih di timur malah masih menunggu. Ini kan rasanya kayak waktu berjalan mundur ya. Bener-bener melawan logika pergerakan matahari dari timur ke barat. Gimana mungkin ini bisa terjadi? Jawabannya ada di cara kita nentuin awal bulan. Menurut Profesor Tono Saksono, akar dari semua keributan ini ternyata sederhana banget. Cuma gara-gara perdebatan makna dari satu kata. Kata itu adalah ruqyah. Selama ini, kan banyak yang ngertiin kata ini secara harfiah. Kita harus benar-benar melihat bulan sabit baru dengan mata telanjang untuk memulai bulan yang baru. Tapi, disinilah argumen Profesor Saksono jadi menarik banget. Dia menemukan, dalam 75% penggunaannya di Al-Quran, ruqyah itu artinya bukan melihat fisik, tapi memahami dengan ilmu. Contohnya kayak ayat Alam Taro, yang artinya bukan tidakkah kamu melihat, tapi lebih ke tidakkah kamu memahami bagaimana Tuhanmu bertindak. Ini soal akal, bukan soal mata. Bahkan nih, astronom dari Jerman dan Prancis udah berhasil motret hilal bahkan sebelum konjumsi selesai. Ini jadi bukti kalau wujud hilal itu fakta ilmiah, bukan soal kelihatan atau enggak. Terus kenapa kita dulu bergantung sama penglihatan mata? Jawabannya ada di konteks sejarah. Zaman dulu, masyarakat digambarkan sebagai ummi, artinya belum melek baca tulis atau ngitung yang rumit-rumit. Jadi, ya melihat langsung itu adalah cara paling praktis dan ilmiah pada zaman itu. Dan disinilah Profesor Saksono ngasih kita tantangan berpikir. Alasan historis itu kuncinya, apakah sebuah metode yang relevan untuk masyarakat 1400 tahun lalu masih masuk akal buat kita sekarang? Di era di mana kita bisa memprediksi posisi planet sampai ke sentimeter terakhir? Disinilah letak absurditasnya. Kita bisa tahu dengan pasti kapan gerhana matahari total akan terjadi 200 tahun dari sekarang loh, sampai ke detiknya. Tapi buat nentuin puasa besok aja kita masih nggak bisa sepakat. Kita menukar kepastian sains dengan ketidakpastian pengamatan mata, yang gampang banget dipengaruhi cuaca dan kondisi atmosfer. Oke, mungkin ini kedengarannya kayak perdebatan akademis biasa, ya. Tapi Profesor Saksono ngasih peringatan, ketidakpastian ini punya biaya yang sangat-sangat mahal. Pertama, biaya langsung dari APBN. Setiap tahun, negara kita ngeluarin anggaran buat sidang isbat. Menurut profesor, ini adalah pemborosan. Buat apa ngadain pertemuan mahal untuk mutusin sesuatu yang kata sains udah bisa dihitung dengan pasti dari jauh-jauh hari? Ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang dia tuntut. Tapi itu baru permulaan. Dampak ekonomi yang sebenarnya, menurut model perhitungan sang profesor, itu bikin geleng-geleng kepala. Potensi kerugian dari pembayaran zakat yang terlewat akibat kalender yang nggak sinkron ini bisa mencapai 10 triliun dolar. Kok bisa sebanyak itu? Gini cara kerjanya, simpel kok. Kewajiban zakat kan dihitung per tahun Hijriyah ya, yang panjangnya 354 hari. Tapi laporan keuangan kita, bisnis kita, biasanya pakai tahun Masehi 365 hari. Nah, tiap tahun ada selisih 11 hari. Kelihatannya kecil ya, tapi kalau dikumpulin selama 30 tahun, selisih itu numpuk jadi 1 tahun penuh. Artinya ada aset kita selama 1 tahun penuh yang nggak pernah kena hitungan zakat. Argumen profesor ini bukan sekedar teori loh, ini datang dari pengalaman pahitnya sendiri di dalam sistem yang menurutnya udah nggak sehat lagi. Dia cerita waktu sidang isbat 2024, dia udah menjelaskan pakai data ilmiah. Hilal memang nggak kelihatan pas maghrib, tapi secara astronomis wujudnya sudah ada. Nanti subuh, ukurannya bahkan udah 7 kali lebih besar. Dan apa coba jawabannya? Cuma respons diplomatis yang intinya, ya mengabaikan sains tersebut. Pengalaman kayak inilah yang bikin dia yakin. Tim hisab ruqyat yang seharusnya jadi penasehat ilmiah, menurutnya lebih berfungsi sebagai stempel politik buat menjaga tradisi, bukan buat nyari kebenaran ilmiah. Cuma jadi sebuah rutinitas untuk melegitimasi keputusan yang sudah ada. Makanya kesimpulannya pun sangat keras dan to the point. Bubarkan saja tim itu, katanya. Nggak ada gunanya kalau cuma jadi stempel. Jadi apa solusinya? Profesor Saksono nggak cuma mengkritik. Dia juga nawarin jalan keluar yang radikal tapi sebenarnya sederhana dan sepenuhnya berbasis sains.
Solusinya adalah satu kalender Islam global yang tunggal berdasarkan perhitungan atau hisab. Patokannya jelas saat terjadinya konjungsi astronomis atau ijtima. Momen ini bisa diprediksi ratusan tahun ke depan dengan akurasi mutlak. Kalau sudah begini, sidang isbat yang mahal itu ya jadi nggak relevan lagi, nggak ada lagi perdebatan. Yang ada cuma kepastian. Dan langkah pertamanya, kalau diberi wewenang, bukan bikin keputusan sepihak. Justru, dia mau mengadakan seminar besar dan terbuka. Dia ingin mengumpulkan semua pihak, dari ulama sampai ilmuwan, buat ngebahas data secara transparan dan akhirnya mencapai kesepakatan final yang bisa diterima semua. Pada akhirnya, ini semua meninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Sains menawarkan kita alat untuk mencapai kepastian dan persatuan. Jadi, kenapa kita masih ragu-ragu buat menggunakannya? Sebenarnya apa yang kita tuh?